Saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan Indiegogo. Perusahaan Indiegogo itu merupakan industri penerbitan konten online. Ukuran perusahaannya itu 51-200 karyawan. Kantor pusatnya berada di Francisco. Jenisnya itu perseroan tertutup. Tahun berdirinya pada tahun 2008. Indiegogo merupakan salah satu platform crowdfunding paling populer mengingat dukungannya untuk melakukan kampanye di seluruh dunia. Indiegogo juga memungkinkan orang untuk melakukan crowdfunding kampanye mereka pada dasarnya dari bagian manapun di dunia dan menghilangkan geografis ataupun semacamnya. Mereka telah menanamkan model kampanye fleksibel berbasis donasi. Indiegogo menawarkan berbagai kategori untuk kampanye crowdfunded Anda. Indiegogo juga hanya mengambil 4% bagian dari jumlah yang berhasil dari dikumpulkan dalam biaya mereka. Model bisnis Indiegogo. Platform crowdfunding Indiegogo sedang mengubah model bisnisnya dari terbuka ke tertutup dikarenakan semua tempat di mana setiap orang dapat mengumpulkan uang untuk apa saja ke bisnis yang ditutup dan setiap kampanye akan ditinjau secara manual sebelum dapat dipublikasikan. Indiegogo akan meninjau secara manual setiap kampanye sebelum ditayangkan dan juga berjanji untuk bekerja lebih dekat dengan para pengusaha di balik kampanye untuk memastikan mereka memiliki rencana yang nyata dan solid, serta pengetahuan untuk mewujudkan ide setelah menjadi berhasil dan didukung. Proses ini memungkinkan besar dirancang untuk mengurangi jumlah proyek penipuan yang muncul dan sekaligus meningkatkan jumlah proyek yang benar-benar berhasil mengirim produk ke pendukung. Indiegogo tidak hanya beralih ke metode ini. Perusahaan mengatakan bahwa mereka menggunakan pendekatan manual baru pada sejumlah kecil kampanye dan akan meluncurkan secara menyeluruh selama beberapa bulan ke depan. Untuk menyoroti komitmennya terhadap perubahan ini, Indiegogo telah bermitra dengan merek pesaing GoFundMe untuk membentuk Crowdfunding Trust Alliance. Dalam posting blog ini Medium, GoFundMe mengatakan bahwa mereka percaya bahwa crowdfunding online seperti industri lainnya memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan pelanggannya. Itulah sebabnya GoFundMe dan Indiegogo bergabung untuk mendirikan Crowdfunding Trust Alliance yang berfokusnya adalah membuat penggalangan dana online menjadi lebih aman. Perusahaan menjelaskan, kami bekerja dengan rajin untuk mendengarkan, belajar, dan mendorong setiap perubahan yang diperlukan dalam industri yang dapat meningkatkan keamanan penyelenggaraan kampanye dan donor. Tujuan aliansi adalah untuk bekerja dengan para pemimpin di industri yang ahli dalam kepercayaan dan keamanan pada platform online dan berfokus pada penetapan kebijakan bersama, peningkatan deteksi penipuan, dan cara menerapkan praktik untuk meningkatkan pengalaman crowdfunding online untuk semua orang. Lini atau layanan Indiegogo. Ada 6 layanan Indiegogo. Yang pertama, platformnya membantu startup menyiapkan dan memproduksi cerita terkait produk dan kampanye yang kreatif sehingga menarik calon customer. Yang kedua, membantu memanfaatkan layanan digital seperti media sosial Facebook atau Instagram untuk menyebarkan pesan produknya. Yang ketiga, menyiapkan strategi kampanye yang baik untuk mengoptimalkan website atau platform yang bersangkutan untuk memperoleh customer. Yang keempat, melakukan kegiatan pemasaran untuk mengetes pasar seperti di dalam halnya harga jual produk dan respon terhadap produk oleh audiens sebelum betul-betul produknya dijual ke pasar. Yang kelima, Indiegogo menyiapkan layanan bersifat kustomisasi dan berkelanjutan terhadap setiap startup, bukan layanan yang hanya berdurasi 60 hari atau maksimal 90 hari. Yang keenam, bermitra dengan banyaknya korporasi besar di sektor produk elektronik supaya produk startup yang dibantu mendapatkan standarisasi kepercayaan, bankable, dan menarik bagi investor. Target pasar Indiegogo. Indiegogo berdiri sejak 5 tahun lalu dan hingga akhir tahun lalu telah memfasilitasi pencairan dana hingga 100.000 kampanye. Lembaga ini didirikan oleh mantan analis saham Danae Ring Lehman bersama 2 rekannya. Indiegogo mempunyai tim di Asia, tempatnya di kota Shenzhen, China, untuk menjangkau dan melayani startup dan perusahaan teknologi di wilayah Asia termasuk Indonesia yang ingin memasarkan produknya ke pasar global.
Platformnya berfokus membantu startup, inovator atau perusahaan teknologi di sektor consumer elektronik, handwork, OEM, hingga komik dan film. Startup teknologi yang sedang mencari pendanaan, modal kerja atau ingin melakukan prapenjualan ke pasar global seperti Eropa dan Amerika Utara bisa menggunakan platform Indiegogo, terutama handwork manufaktur yang ingin mengetes dahulu produknya sebelum betul-betul masuk ke pasar. Maka dari itu, target pasar dari Indiegogo itu sendiri sudah sangat meluas untuk kalangan bisnis. Platform Indiegogo bisa membantu mereka mengenalkan potensi customer dan pasar yang tepat sekaligus membantu strategi digital dan pemasarannya. Aliran pendapatan Indiegogo. Indiegogo merupakan sebuah situs atau platform yang didedikasikan untuk membantu produk maupun proyek yang baru, unik serta inovatif untuk dapat menggalang dana untuk dapat berkembang. Konsep ini dinamakan dengan crowdfunding. Crowd memiliki arti kumpulan orang, sedangkan funding berarti pendanaan. Secara sederhana, crowdfunding merupakan suatu kata kerja yang digunakan ketika banyak orang berkumpul untuk mendanai sesuatu untuk dapat tercipta. Pendanaan crowdfunding sangat berbeda dari belanja online, dan mungkin ada beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan transaksi. Akan tetapi, di Indiegogo tak hanya menyediakan fitur crowdfunding, namun Anda juga dapat melakukan transaksi pembelian proyek atau produk baru. Disebut marketplace, bagian dari situs Indiegogo ini bertindak sebagai tempat bagi pengusaha untuk menjual barang-barang selagi mereka mencoba untuk menggalang dana. Produk yang ditemukan di Indiegogo tidak terbatas dan sangat menakjubkan. Produk yang tidak pernah Anda temukan sebelumnya pasti dapat Anda cari di sini. Terdapat berbagai kategori produk seperti produk teknologi, khusus, kamera, audio, kecantikan, kesehatan, alat transportasi, sampai jet-jet untuk edukasi. Di Indiegogo, terdapat dua pilihan yang bisa Anda lakukan. Proses pendanaan hanya sebagai donatur proyek ataupun mendanai dengan menginden produk. Menginden karena biasanya produk yang disediakan di Indiegogo merupakan produk yang baru, yang belum selesai diciptakan atau masih dalam fase prototype. Nah, sebagai donatur, Anda dapat menyumbang berapapun. Dana Anda sekecil maupun sebesar apapun akan sangat dihargai oleh pencipta proyek. Biasanya, project creator akan mengatur jumlah minimal pendanaan sebesar Rp4.000. Proses pengirimannya yaitu setelah melakukan proses pembayaran, tergantung dari produk atau paket apa yang Anda pilih. Anda harus mengkomunikasikan masalah pengiriman kepada pencipta proyek Anda. Dengan berkomunikasi, Anda dapat mengetahui kapan barang akan selesai diproduksi dan pengiriman apa yang akan digunakan. Maka dari itu, penting untuk Anda mengetahui secara jelas informasi berikut sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi apapun di Indiegogo. Biasanya, para project creator akan mencantumkan informasi mendetail di halaman produk yang bisa ditilik lebih dalam oleh calon pembeli atau donatur. Proses pembayaran, terdapat beberapa opsi yang disediakan di Indiegogo untuk melakukan pembayaran donasi maupun transaksi belanja, salah satunya kartu debit dan PayPal. Anda dapat menyesuaikan pilihan pembayaran sesuai dengan keinginan Anda. Nah, selanjutnya adalah keunikan e-commerce Indiegogo. Yang pertama, ada di mana-mana. Artinya, e-commerce itu ada di mana-mana, menggunakan teknologi internet yang tersedia dan dapat diakses dari manapun. Yang kedua, dari segi jangkauan global. Nah, teknologi e-commerce dari Indiegogo ini memungkinkan transaksi komersial melintasi batas-batas budaya, regional, dan nasional, yang mana jauh lebih nyaman dan hemat biaya daripada yang berlaku dalam perdagangan tradisional. Dan yang ketiga, dari standar universal. Nah, salah satu fitur yang sangat tidak biasa dari teknologi e-commerce adalah standar teknis internet yang mana digunakan untuk melakukan e-commerce. Standar teknis internet ini adalah standar universal, di mana internet tentunya dimiliki oleh semua negara di seluruh dunia, sehingga standar teknis universal e-commerce ini sangat menurunkan biaya atau menghemat biaya untuk masuk ke pasar. Nah, bagi konsumen sendiri, dengan adanya standar universal ini mampu mengurangi biaya pencarian dan upaya mereka atau upaya yang diperlukan untuk menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan serta keinginan mereka. Kemudian, tipe e-commerce dari Indiegogo. Nah, seperti yang kita ketahui,
Crowdfunding adalah sebuah sistem yang menggabungkan crowdsourcing dan microfinancing. Atau dengan kata lain, sistem ini dapat menyatukan mereka, para individu yang ingin menggunakan finansialnya untuk sebuah proyek dan perusahaan yang ingin didukung proyeknya. Nah, jika dilihat dari tipe crowdfunding, Indiegogo termasuk ke dalam crowdfunding berbasis hadiah, di mana tipe ini menggunakan sistem hadiah yang diberikan kepada mereka yang melakukan investasi untuk sebuah proyek yang ada pada situs-situs tersebut. Contohnya, seperti proyek crowdfunding yang isi proyeknya adalah membuat sebuah smartwatch yang mirip dengan iWatch, namun punya harga yang sangat murah. Nah, dengan mempublikasikan proyek tersebut di Kickstarter atau di Indiegogo, dana yang akan diterima oleh pembuat proyek tersebut akan mewajibkan pembuat proyek tersebut memberikan reward atau hadiah kepada mereka yang telah berinvestasi. Nah, hadiahnya juga tentunya bervariasi berdasarkan jumlah uang yang diinvestasikan oleh para investor. Dan hadiah tersebut tentunya harus melibatkan produk yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwasanya tipe bisnis dari layanan Indiegogo ini masuk ke dalam consumer to business atau C2B, yaitu modal bisnis di mana konsumen atau end use menyediakan produk atau layanan ke perusahaan, di mana ini adalah model kebalikan dari B2C atau business to consumer, di mana bisnis menghasilkan produk dan layanan untuk konsumsi konsumen. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.